Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Alexander, 1805 3095, mahasiswa dari mata kuliah metodologi penelitian yang dibimbing oleh Ibu Dr. Fitriani, MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, ya, dan yang telah saya teliti. Judul proposal saya di sini adalah pengaruh cara belajar siswa sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Di sini pada daftar isi terdapat pendahuluan. Yang pertama, terdapat latar belakang masalah, dasar masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan kegunaan penelitian, serta manfaat penelitian bagi peneliti sendiri. Bab 2, terdapat landasan teori pada halaman 8, pengertian belajar menurut para ahli, tahapan belajar, serta hasil belajar dan cara belajar siswa ataupun pembelajaran. Dan terakhir itu COVID-19, efektivitas belajar. Pada bab 3 itu terdapat jenis-jenis penelitian, itu populasi dan sampel. Baik, kita langsung saja pada bab pertama. Latar belakang masalah dari penelitian yang saya teliti ini itu pengaruh cara belajar siswa sebelum dan setelah pandemi. Latar belakang masalahnya itu yang pertama itu SARS, CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Adalah jenis virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia. COVID ini dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi termasuk ibu hamil yang menyusui. Infeksi dari virus corona disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, dan pada akhir Desember 2019. Virus menular dengan sangat cepat dan telah banyak menyebar hampir ke seluruh bagian penjuru dunia. Baik, selanjutnya menurut WHO, virus corona adalah keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu, biasanya hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome, MERS, and Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. Gejala COVID-19 ini yang paling umum adalah demam, kelelahan, batuk kering, beberapa pasien mungkin mengalami sakit, dan nyeri. Hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau gatal. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Nah, maka dari itu, terbaik untuk menghindari virus corona ini adalah mematuhi protokol kesehatan jika kondisi di luar rumah, dan sering mencuci tangan, serta rutin dalam memakai hand sanitizer dimanapun kita berada. Sebelumnya cara belajar siswa, saya meneliti di tempatnya di MAN 1 Pasaman Barat dan SMA 1 Bulika. Nah, sebelumnya cara belajar siswa di MAN 1 Pasaman Barat ataupun di SMA 1 Bulika, Pasaman Barat, sebelum pandemi COVID-19 ini seperti sekolah lain, yaitu sistem pembelajarannya berlangsung dengan cara tatap muka, tanpa menggunakan masker dan beberapa protokol kesehatan lainnya yang diperintahkan oleh pemerintah seperti saat sekarang ini.
Ya tentu lumrah bahkan bukan hanya di satu Pasaman Barat, tetapi semua sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Cara belajar tatap muka ini sangat efektif dibandingkan dengan sekolah online yang memang sebelum pandemi COVID-19 ini sudah banyak yang menggunakan sistem online. Tetapi tetap saja sistem belajar tatap muka ini menjadi pilihan paling utama dan paling efektif dibandingkan dengan daring yang dilakukan oleh beberapa sekolah yang ada di berbagai pelosok yang ada di Indonesia. Tetapi setelah pandemi ini berlangsung, sekolah Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Pasaman Barat ataupun SMA 1 Bulika Pasaman Barat tetap melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, tetapi dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Dan kebanyakan di mereka setelah melakukan sekolah dengan melakukan tatap muka. Setelah itu mereka akan melakukan sekolah dengan belajar online di rumah. Itu dua cara ini dilakukan secara bersamaan dan katanya itu lebih efektif dibandingkan satu cara metode belajar saja. Di tengah pandemi coronavirus saat ini, setiap kegiatan pembelajaran madrasah yang memakai daring atau belajar online mengacu aturan yang mengikuti protokol kesehatan. Ujar Kepala Man 1 Pasaman Barat Jupri melalui fasilitas WhatsApp WA pada tenaga sumber dari Erbangis. Atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari sistem cara belajar siswa setelah dan sebelum pandemi COVID ini berlangsung. Atau setelah pandemi COVID-19 ini di Sekolah Man 1 Pasaman Barat. Serta bagaimana tindakan dari kepala sekolah agar virus tidak dapat menular kepada siswa walaupun dalam pembelajaran tatap muka. Maka dari itu juga penulis mengambil judul penelitian ini dengan berjudul Pengaruh Cara Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19. Yang kedua itu batasan masalah. Ada beberapa batasan masalah yang saya ambil. Yang pertama itu bagaimana intensitas tingkat keefektifan siswa dalam proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan Man 1 Pasaman Barat selama pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam pembelajaran dalam kelas agar siswa tetap merasa aman dan nyaman walaupun masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan menurut saya sebagai berikut ini. Yang pertama, bagaimana tingkat keefektifan siswa dalam proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan di Man 1 Pasaman Barat. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam proses pembelajaran dalam kelas agar siswa tetap merasa aman dan nyaman. Tujuan dan kegunaan penelitian ini sendiri, yaitu yang pertama untuk mengetahui keefektifan siswa dalam belajar tatap muka yang dilakukan Sekolah Man 1 Pasaman Barat atau SMA 1 Bulika Pasaman Barat. Yang kedua, mengetahui peran guru dalam proses pembelajaran dalam kelas agar siswa tetap merasa aman dan nyaman walaupun ya di dalam masa pandemi COVID-19. Yang terakhir itu manfaat. Manfaat penelitian ini sendiri yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan yang membaca. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan bahan selanjutnya bagi proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Di dalam bab 2 ini, saya akan paparkan materi tentang pengertian belajar, tahapan belajar, hasil belajar, dan cara belajar. Dan COVID-19 serta COVID-19 yang terakhir itu keefektifan pembelajaran. Oke.
Baiklah, yang pertama itu landasan teori pengertian belajar menurut para ahli. Di sini saya mengambil 5 teori dari 5 sumber. Yang pertama itu Sujana 2010, yang kedua Suprijono 2010, yang ketiga Trianto 2011, yang keempat Jamarah dan Zain 2010, yang kelima Trianto 2010. Yang kedua itu tahapan belajar. Di dalam tahapan belajar ini ada beberapa kompetensi yang harus diketahui sebagai berikut. Yang pertama itu kompetensi bawah sadar. Contohnya banyak pembalap muda ketika mulai belajar mengemudi sering terjadi kecelakaan. Itu adalah dikarenakan pembalap muda lebih memiliki dari driver yang lebih tua dan berpengalaman. Yang kedua itu inkompetensi dasar. Sadar diri. Kompetensi dasar ini adalah definisi dari sadar diri, yaitu pengakuan bahwa kita tidak tahu dan penerimaan penuh pada ketidaktahuan kita. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu ialah keahlian pada subjek, tetapi tindakan belum berjalan secara otomatis. Yang keempat itu kompetensi bawah sadar. Yaitu dia tahu apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, ada sesuatu yang dia lakukan dalam hidup untuk orang lain walaupun itu tanpa berisiko, tetapi baginya bebas dari risiko yang dia lakukan. Yang ketiga, hasil belajar dan cara belajar siswa. Ada banyak teori yang dijelaskan di sini. Yang pertama itu hasil belajar siswa yang menentukan berhasil atau gagalnya siswa dalam menempuh pendidikan dalam suatu lembaga. Secara umum digunakan tolak ukur hasil belajar untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah hasil belajar siswa atau cara belajar siswa. Yang kemudian teori lain yaitu cara belajar siswa adalah kegiatan yang dilaksanakan siswa pada situasi belajar tertentu. Kegiatan tersebut merupakan pencerminan usaha belajar yang dilakukannya. Cara belajar merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh setiap siswa dan wajib diatasi dengan baik agar tidak merintangi suksesnya studi yang dilakukan. Yang kemudian itu ada yang keempat, pembelajaran. Di sini saya mengambil 5 sumber dari beberapa jurnal serta buku ataupun artikel. Yang pertama itu menurut pembelajaran menurut Munif Khatib. Itu merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Yang kedua, menurut Warsita, pembelajar merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau membelajarkan peserta didik. Yang ketiga itu menurut Corey, pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus
atau menghasilkan respon terhadap sesuatu tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus pendidikan. Menurut Sugiana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu guru serta murid. Yang kelima itu menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar lebih aktif yang menekankan kepada penyediaan sumber belajar. Yang kelima, COVID-19. Itu ada beberapa sumber atau ada beberapa teori. Yang pertama itu teori menurut Rahma Aino. COVID menyebabkan sektor pariwisata semakin menurun, manufaktur menurun ke produksinya, banyaknya perusahaan yang menutupnya untuk usahanya demi mencegah penularan COVID. Yang kedua itu menurut Beni Ago Sutiono 2020. Yang ketiga saya ambil dari Vivi Oktaviani 2020. Yang keempat menurut Agno Christian 2020. Yang kelima menurut Arika Fatmawati 2020. Yang keenam, efektivitas belajar. Di sini saya juga mengambil dari 5 teori dari beberapa jurnal, artikel, serta buku. Yang pertama itu menurut 4. Saya mengambil 4 di sini. Yang pertama itu menurut Popem 2003 pada halaman 7. Yang kedua menurut Dan 996 halaman 12. Yang ketiga menurut Sinembel 2006 halaman 78. Yang keempat itu menurut Watruba dan Wright dalam Yusuf Hadi Miarso 2004. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penelitian saya tadi. Itu bab 3. Bab 3 ini terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian saya ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif ini dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya dan dapat dikuantifikasikan, yang bersifat deskriptif seperti proses suatu yang langkah kerja, formula, atau resep. Menurut Nana Soedih Sukmadinata, penelitian deskriptif ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang bersifat alamiah tanpa rekayasa manusia. Yang ketiga itu populasi dan sampel. Penelitian saya ini menggunakan populasi dan sampel berdasarkan rencana penelitian yang saya lakukan. Seperti cara yang pertama, target populasi. Target populasi di saya sendiri adalah siswa sekolah yang terdiri dari SMA, terutama MAN 1 Pasaman Barat. Populasi ini didasarkan kepada siswa SMA dan MAN 1 Pasaman Barat yang ada di Kecamatan Pasaman Barat, Aripangis, Pasaman Barat. Yang kedua, sampel penelitian. Sampel penelitian saya itu dua anak interval kelas IPS Ekonomi MAN 1 Pasaman Barat, yang satu anak interval kelas IPA MAN 1 Pasaman Barat, satu anak interval kelas IPS SMA 1 Bulika Pasaman Barat, satu anak interval kelas IPA SMA 1 Pasaman Barat Bulika Pasaman Barat. Yang ketiga itu teknik pengambilan sampel. Dalam pemilihan sampel itu ada mode wawancara, mode observasi. Yang keempat, jumlah sampel. Jumlah sampel itu
ada 5 orang, terdiri dari 3 orang sekolah Mahasiswa Pasaman Barat, 2 orang dari SMA 1 Bulika Pasaman Barat. Teknik pengumpulan data saya sendiri itu, yang pertama itu metode wawancara, yang kedua itu metode observasi, yang ke sekian ya, yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu teknik pengambilan data yang digunakan berdasarkan instrumen penelitian saya sendiri adalah satu, pedoman observasi, yang kedua pedoman wawancara. Itulah hasil presentasi dari proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh cara belajar siswa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Mungkin banyak kekurangan pada saat presentasi saya ini, apapun kesalahannya saya minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.